Seperti apa kondisi terkini di Gaza, Palestina? Kami sudah terhubung dengan Dr. Tonggo Meati Francisca, Ketua Tim EMT 8 Mercy Indonesia. Selamat malam waktu Indonesia, Dr. Mea. Selamat sore waktu Gaza, Mbak. Dok, kondisinya saat ini seperti apa, Dok, di Gaza? Ya, kondisi Gaza masih sama seperti pada saat berhentinya gencatan senjata sejak tanggal 18 Maret. Kami kebetulan posisi berada di daerah Gaza Utara, agak sedikit jauh, sekitar 1 jam lebih dari selatan. Tapi kalau misalnya macet, ya mungkin bisa sekitar 8 jam itu kalau macet karena iring-iringan manusia ya evakuasi. Tapi yang pasti masih sering terdengar bom. Seberapa sering bom terjadi, Dr. Mea? Memang tidak seperti pada saat awal-awal minggu-minggu pertama gencatan senjata dihentikan, tapi masih dibilang lebih dari 10 kali kalau misalnya malam ya. Kalau itu malam aja. Menjelang ya 10 kali ibaratnya antara maghrib sampai ke sebelum subuh. Tapi nanti dari subuh lagi menuju pagi, nah itu mulai ada lagi. Itu kenapa kita bisa ngitung? Karena kita biasanya belum bisa tidur kalau misalnya ada. Tidak hanya dengan bom, tapi juga tembakan-tembakan tank ya, atau quadcopter yang suka kami dengar kalau dari pihak penjajah mulai menembakkan. Itu biasanya di jam-jam habis maghrib gitu ya, Dok ya? Sebenarnya nggak hanya habis maghrib ya, Mbak, tapi entah kenapa kalau sudah mulai suasana gelap, itu yang mulai kayaknya mencekam. Jadi kalau misalnya siang hari atau pagi sampai menjelang maghrib, itu kan masih banyak aktivitas ya. Jadi kalau kami juga dari sepengetahuan kami juga orang-orang walaupun ada bom juga, mereka melaksanakan aktivitas seperti biasa, tapi kalau sudah mulai menjelang malam, itu kan sudah mulai masuk ke rumah masing-masing. Nah itu yang langsung seperti seperti kelihatannya seperti mencekam aja, gitu aja sih, Mbak. Dr. Mea, Presiden Prabowo berencana untuk mengevakuasi mereka yang terluka parah di Gaza ke Indonesia. Memungkinkan atau tidak, dokter? Dengan kondisi seperti sekarang? Sepertinya kalau memang ada perjanjian, bisa saja memungkinkan, karena memang beberapa pasien pun sering banyak yang dikirim melalui dari utara ke arah selatan, atau saya tidak tahu ya perjanjiannya, tapi setelah sepengetahuan kami ada beberapa pasien yang memang dipersilakan untuk keluar. Ada yang ke Mesir ataupun ada yang melewati. Jadi begini, perbatasan antara utara dengan selatan itu ada namanya Netzarim, yang sekarang sudah dipegang oleh tentara Israel. Tadinya perbatasan itu dipegang oleh tentara internasional. Jadi berbagai macam negara. Tapi karena sekarang sudah dipegang oleh Israel, semua yang melewati perbatasan itu harus clear. Sudah ada perjanjian dengan pihak dari Israel. Jadi harus negosiasinya langsung ke Israel ya, Dok ya? Betul. Dan mereka mengizinkan atau tidak bukan dasar soal kemanusiaan, tapi suka-suka mereka aja ya, Dok ya, biasanya ya? Iya, betul sekali. Jadi kita tidak tahu apakah itu murni memang kemanusiaan atau tidak, tapi ya itu sekarang memang tidak ada kata pasti untuk aman ya, Mbak. Karena jadi tadi saya sempat juga menyimak perkataan Pak Hamdan ya, yang dari kepresidenan, yang mengatakan bahwa 60% tinggal 60% yang sudah hancur total. Kalau menurut saya, karena kami ada di sini, kami sudah melewati dari selatan sampai ke utara, tidak 60%, tapi sudah 90% lebih hancur total di sini. Kondisi Jadi rumah sakit Indonesia, mata memandang itu semua bangunan hancur total, hancur sehancur-hancurnya. Dr. Mea, rumah sakit Indonesia kondisinya seperti apa? Memungkinkankah untuk Anda beroperasi maksimal? Suplai obat-obatan seperti apa? Baik, kalau rumah sakit Indonesia, alhamdulillah ini adalah rumah sakit yang Allah berikan
tetap berdiri kokoh ya Mbak. Jadi kalaupun kita mau merenovasi, dan kebetulan memang Mercy sekarang sedang ada program renovasi kembali, tidak terlalu hancur seperti Rumah Sakit Kamal Adwan dan rumah sakit lainnya. Jadi Rumah Sakit Indonesia ini memang terbesar ya. Jadi di Beit Lahia, jadi masih bisa melayani pasien yang seharinya untuk emergensi yang pulang pergi itu ada sekitar 400 dan ada sekitar 80-100 untuk rawat inap, dan itu masih teratasi. Dan kemudian untuk obat-obatan yang pasti ini sudah berdasarkan stok aja ya Mbak. Karena sudah tinggal 50% kebutuhan pokok untuk medis dan 30% peralatan-peralatan medis itu sudah tidak layak lagi, dan memang harus ada desakan untuk dibuka lagi blokade kemanusiaan. Itu yang penting sih. Baik, terima kasih Dr. Maya, terima kasih atas baktinya untuk dunia. Salam untuk teman-teman Mercy di sana. Semoga diberikan keselamatan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Dr. Maya. Terima kasih banyak.